Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 24, Sandiwara yang Melelahkan. Raffin tercekat, antara ingin marah dan mengatakan yang sebenarnya. Tapi tidak mungkin itu terjadi. Saat ini ia benar-benar terpaku. Raffin, kamu jangan pernah main-main soal hubungan. Kamu keturunan baik-baik, jangan pernah mempermainkan tradisi keluarga dan leluhurmu. Sambung Givari, ia seperti sudah membaca gelagat aneh dari putranya. Ayah menikahkan kamu dengan Belva, karena wanita itu jelas asal-usulnya. Sementara wanita yang kamu puja itu, tak lebih dari seorang wanita jalang murahan. Apa kamu sejahat itu ingin menghancurkan kepercayaan keluarga? Lantas, di mana harga diri dan rasa hormat yang kamu pahami itu? Givari mulai geram. Dadanya pun mendadak merasakan nyeri dan sesak. Tentu saja penyakit jantungnya bisa saja kumat kapanpun kalau mendengar sesuatu yang mengganggu hati dan pikiran. Raffin menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang dan mengendalikan diri. Ayah, tenanglah, itu hanya ada dalam pikiran ayah saja. Aku dan Alana sudah berakhir. Aku tidak bermaksud membelanya. Tetapi apa salahnya agar kita bisa menilai dari sisi positif setiap orang? Ujar Raffin. Memang yang paling aman saat ini adalah tetaplah bersandiwara. Ayah, aku sudah menikah dan bahagia dengan pilihanmu. Belva istri yang baik untukku. Kami cukup berbahagia dengan pernikahan ini. Raffin berusaha menenangkan sang ayah yang mulai tersulut emosi. Aku mohon, jangan lagi mengungkit masa lalu. Biarlah aku dan Belva menjalani pernikahan ini dengan tenang, sambung Raffin. Givari menghela napas. Rasanya sangat lega saat putranya mengatakan hal yang diharapkan. Maafkan ayah, nak. Ayah terlanjur emosi kalau mendengar kamu menyebut nama wanita yang ada di masa lalumu itu. Ayah berharap kamu akan benar-benar menjaga kepercayaan ini, ucap Givari. Tidak apa-apa, ayah, yang lalu biarlah berlalu. Ya sudah, lebih baik ayah beristirahat saja. Ini sudah sangat larut, ucap Raffin. Setelah memastikan ayahnya beristirahat, Raffin pun beranjak dari kamar. Di wajahnya ia tersenyum penuh bahagia. Namun lain di hati, sandiwara ini semakin melelahkan. Mendengar nama Alana saja sudah membuat Givari hampir saja jatuh pingsan. Terbayang sudah jika ia mengetahui yang sebenarnya. Raffin tidak bisa membayangkan hal itu. Tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Alana benar-benar tidak mempunyai tempat sedikit pun untuk memasuki keluarga Mahesa. Terlebih saat ini yang keluarganya ketahui hanyalah Belva satu-satunya istri pertama dan terakhir Raffin. Ia menuruni anak tangga perlahan, dengan pikirannya yang bertambah penuh dan gusar. Sama halnya dengan seorang wanita yang rupanya masih termenung duduk di ruang tengah. Raffin menyipit saat melihatnya. Belva, Raffin melangkah ke arah wanita itu. Belva pun menoleh. Wajahnya terlihat sangat lelah. Oh, kamu baru turun dari kamar ayah. Aku pikir, kamu udah duluan turun tadi, kata Belva. Ada senyuman getir di wajah cantiknya. Kamu kenapa di sini? Emang belum ngantuk? Tanya Raffin. Belva menghela napas dan kembali bersandar lelah di sofa. Gimana aku bisa tidur? Rasanya malah pengen skip waktu aja gitu, ucap Belva sembari tersenyum tipis. Raffin tertawa kecil, mengerti apa yang dipikirkan istri mudanya. Ini resiko yang harus kita terima, Bel. Mereka tiba-tiba datang dan membuat kita kebingungan sendiri. Tete, rasanya mau pecah kepalaku, keluh Raffin. Ya udah, tidur sana. Kamu pasti sangat lelah. Dan kasihan Alana. Pasti dia juga lagi cemas nungguin kamu, ujar Belva. Terus kamu sendiri gimana? Bel, kamu menyuruh aku istirahat. Sementara kamu gusar sendirian di sini, sanggah Raffin. Belva tersenyum tipis. Apalagi yang bisa ia perbuat malam ini? Aku biasa begadang. Nih, aku udah siapkan peralatan tempur aku setiap malam. Belva menunjukkan laptop dan beberapa lembar desain gaunnya. Memang kadang ia selalu lembur mengejar deadline tugas. Tapi itu hanya formalitas, kan?
Setumpuk kertas itu tidak mempunyai ruang sedikit pun di kepala kamu malam ini. Komentar Raffin. Belva tertawa kecil. Tebakan Raffin memang benar. Ayo, kamu juga harus istirahat. Karena aku gak punya alasan lagi kalau sampai ayahku atau Oma Tara melihat kita masih di sini. Raffin mengajak. Belva menggeleng pelan. Gak mungkin kita bertiga dalam satu kamar. Raff. Aku. Gak bisa. Belva menolak. Aku tidur di ruang tengah aja atau di kamar biola. Pikir Belva. Membuat Raffin mendengus kesal. Gak mungkin begitu. Apa kata ayah dan Oma kalau lihat kamu malah tidur di kamar pembantu? Tegas Raffin. Terus gimana? Dong, Belva menaikkan kedua alis. Memang pilihan yang tepat adalah dia begadang dengan pekerjaannya. Raffin pun memijat pelipisnya yang berdenyut. Bingung juga harus bagaimana. Tapi hanya untuk malam ini saja, kan? Raffin menatap lurus Belva. Sementara Belva melirik ke arah kamar utama dan bergantian menatap Raffin. Dari tatapan matanya sudah membuat Raffin mengerti apa yang membuat istri mudanya resah malam ini. Oke, percayalah. Malam ini tidak akan terjadi apa-apa antara aku dan Alana. Pun dengan kita, kata Raffin. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Balas Belva. Percayalah, Bel, dalam situasi seperti ini, semua pasti bisa terkendali. Tidak akan terjadi apa-apa dengan kita bertiga. Raffin terus meyakinkan. Tapi aku tetap gak bisa. Gak apa-apa, kamu lebih baik istirahat. Aku punya 1000 alasan untuk menjawab mengapa aku ada di ruangan ini semalaman. Belva tersenyum hangat. Tapi, loh, kalian belum tidur. Suara Oma Tara membuat Belva dan Raffin nyaris terperanjat kaget. Mereka menoleh bersamaan ke arah tangga. Wanita tua itu rupanya sedang berjalan menuruni anak tangga. Oma, mau kemana? Belva langsung bergegas menghampiri sang nenek dan menuntunnya berjalan. Oma haus. Nak, di kamar tidak ada air minum, kata Oma Tara, membuat Belva menepuk dahinya sendiri. Oh iya, aku lupa sediakan air minum buat Oma. Ya udah, tunggu di sini ya. Belva langsung bergegas menuju dapur. Raffin antar lagi ke kamar ya, Oma. Biar nanti Belva yang antar minumnya ke kamar, ujar Raffin. Kalian kenapa belum tidur? Oma Tara menoleh ke arah ruang tengah. Di sana sudah ada beberapa peralatan bekerja milik Belva. Wanita tua itu berdecak lidah. Apa kamu masih membiarkan istrimu begadang terus-menerus? Tanya Oma. Oh, enggak, Oma. Raffin juga udah sering banget kasih tahu Belva biar gak begadang. Tapi, Oma tahu sendiri kan gimana keras kepalanya dia, kata Raffin. Oma terkekeh. Benar, anak itu memang kadang susah diatur. Tapi, kalau kalian begini terus, gimana bisa cepat punya anak? Raffin terdiam dan hanya mengulum senyum. Tak lama Belva pun datang membawakan sebotol air mineral untuk neneknya. Nak, wanita yang ingin cepat hamil, sebisa mungkin kurangi begadang dan kerja keras. Lihat, wajah kamu aja udah kelihatan lelah sekali. Komentar Oma Tara. Mau gimana, Oma, aku emang banyak banget kerjaan. Apalagi opening butik aku juga tinggal beberapa minggu lagi. Banyak yang harus diselesaikan, ucap Belva. Iya, tapi kenapa harus di ruang tengah kerjanya? Memangnya kalau di kamar saja kenapa? Tanya Oma terheran. Raffin hanya terdiam sembari melirik Belva yang tampaknya sedang menyusun alasan. Di kamar. Berisik. Oma, jawab Belva asal. Berisik. Oma kembali bingung. Apanya yang berisik? Raffin. Oma, tidurnya ngorok. Dan berisik banget, sahut Belva yang terlihat gugup. Oh, Oma terkekeh. Kalian hanya belum terbiasa saja. Lama-lama juga terbiasa sama kebiasaan pasangan. Tapi aku gak bisa fokus kerja kalau berisik, kata Belva. Tetap saja. Kalian kan belum ada 40 hari menikah. Masa sudah dibiasakan untuk tidak tidur bersama sih? Kata orang zaman dulu itu pamali, ujar Oma, membuat Raffin dan Belva hanya bisa saling diam.